Saya penasaran macam mana orang Ujung Gading itu. Malam ini ditunjukkan Allah ke saya dengan mata kepala saya menengok orang Ujung Gading. Ya Allah, saksikanlah ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini orang-orang baik, orang-orang ikhlas. Mereka datang dari rumahnya, niatnya tidak ada lain kecuali untuk menuntut ilmu. Jadikanlah hamba-hambamu ini umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah semua yang hadir ini orang-orang yang istiqamah dalam iman dan Islam, ya Allah. Malam ini engkau turunkan rahmatmu. Bagi sebagian orang mungkin ini tidak dianggapnya sebagai rahmat. Tapi ini hanya cara engkau untuk menunjukkan beginilah cinta masyarakat Ujung Gading kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Mudahkanlah jalan kami, ya Allah. Kalau pada malam hari ini datang hamba-hambamu ini ada yang terlilit utang, lepaskan dari utang piutangnya. Di antara waktu mustajab berdoa adalah saat turun hujan. Kalau pada malam hari ini datang hambamu yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan, ya Allah. Engkau berikan kami rizki, jadikan rizki itu membuat kami bisa berhaji ke Baitullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barakat Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, barakah Syekh Abdullah Asy-Syatiri. Ya Allah, turunkanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman Barat beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari. Hadir bersama kita guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Jel Fathullah. Kenal Bapak Ibu dengan Ustadz Jel Fathullah? Minta tolong Ustadz Jel berdiri sejenak. Ini namanya Ustadz Jel Fathullah. Tapi nama aslinya waktu di Mesir dulu Ustadz Jelita Donal namanya. Saya sampai ke Mesir tahun 1998. Di sana saya kenal dengan orang Ujung Gading. Namanya Ustadz Edi Chandra Nasution. Saya sampai ke Maroko tahun 2004. Di Maroko saya jumpa lagi dengan orang Ujung Gading. Namanya Ustadz Ridho Datuk Batuah. Dia doktor, sekarang dosen di Jakarta. Selama saya kenal dengan orang Ujung Gading. Di Bogor saya berjumpa lagi dengan orang Ujung Gading. Ustadz Nasrullah namanya, hadir malam ini bersama kita. Di Mesir saya jumpa orang Ujung Gading. Di Maroko saya jumpa dengan orang Ujung Gading. Di Bogor saya jumpa dengan orang Ujung Gading. Semuanya baik-baik. Saya penasaran macam mana orang Ujung Gading itu. Malam ini ditunjukkan Allah ke saya dengan mata kepala saya menengok orang Ujung Gading. Hujan lebat tak menjadi penghalang bagi dia untuk datang. Jalan becek, hujan lebat, berdesak-desakan,
tak dapat tempat duduk, datang orang Ujung Gading kemari. Kalau tablik akbar di gor ramai, biasa. Tablik akbar di masjid ramai, biasa. Tablik akbar di tengah lapangan becek, diguyur hujan lebat, tetap ramai. Itu hanya ada di Ujung Gading. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang Ujung Gading doanya makbul. Ada orang-orang soleh, orang-orang ikhlas yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa asrilis zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar semua jamaah, sehat? Biado alak ita sesudena Horas Ba'akaba kasadonyo sehat. Semua yang hadir malam ini diampunkan Allah dosa-dosanya. Setiap majelis zikir maka malaikat berkata, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Selesai dari majelis zikir, dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih, ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Setiap majelis zikir, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, malam ini orang Ujung Gading dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ramai mereka datang. Ada malam ini pembagian sembako, ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Samad, kalau kau mau melihat orang yang tulus ikhlas karena Allah, datang ke Ujung Gading. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang menyelenggarakan ini adalah pemuda Ujung Gading Pasaman Barat. Anak muda yang lain sibuk dengan narkoba, anak muda sibuk dengan zina, anak muda sibuk dengan pacaran, anak muda sibuk dengan tato, anak muda sibuk dengan dangdut, anak muda sibuk dengan maksiat. Di Ujung Gading anak muda melaksanakan tabligh akbar. Ya Allah, jaga anak muda Ujung Gading dari segala perbuatan maksiat. Ini hari libur, ini hari Ahad. Mereka mestinya duduk di rumah menonton TV. Malam ini tak ada anak Ujung Gading yang pacaran. Semuanya bertakwa kepada Allah. Tapi tak tahu entah besok malam. Berikan istiqomah kepada anak muda Ujung Gading ya Allah. Berikan mereka kebaikan dunia akhirat ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qari'ah kita malam ini, mohon maaf, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Keterbatasan. Ada satu nikmat yang dicabut Allah dari dirinya, nikmat pandangan mata. Ada yang dicabut Allah dari dirinya, tak dapat dia melihat dunia. Tapi Al-Quran itu 30 juz berada dalam kepalanya. Kita malam ini dibuat malu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Ada seorang hamba yang dicabut Allah satu nikmat,
tapi diberikan nikmat yang lain. Kita, mata kita habis dengan handphone, betul? Mengaku pula jamaah ini. Mata kita melihat perbuatan maksiat, patutlah kita tak pernah melihat Rasulullah SAW. Mata kita penuh dengan dosa. Malam ini kita dipermalukan. Kenapa? Beliau istiqamah mengajar mengaji selama 20 tahun. Mudah-mudahan Pasaman Barat, Ujung Gadiang dilahirkan para pelajar, pengajar, penghafal Al-Quran di masa akan datang. Anak SMP, anak SD, anak SMP, anak SD, kalau dia tamat dari Pasaman Barat, dia akan hafal 12 juz Al-Quran insyaallah. Amin. Kalau ada yang ragu tentang perempuan di Pasaman Barat, ada yang ragu tentang perempuan di Ujung Gading, semua perempuan di Ujung Gading menutup kepalanya. Betul? Di sini, di Ujung Gading, bukan cuman perempuan yang menutup kepala, sound system pun pakai jilbab. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad dimuliakan, Ustadz Abdul Somad disanjung tinggi, Ustadz Abdul Somad dihormati, Ustadz Abdul Somad dipuja-puji. Pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hujan lebat, orang Ujung Gading tak kehilangan semangat. Betul? Anak muda banyak sarana maksiat, anak muda Ujung Gading tak kehilangan iman dan akidah. Betul? Tapi ada orang Ujung Gading yang kehilangan cucu malam ini. Jemput ke ambulan sana. Orang di tempat lain sibuk minta punya anak. Ustadz, tolong doakan saya, umur saya sudah 40 tahun, belum juga punya anak. Kenapa kau belum punya anak? Belum berbini. Di Ujung Gading, orang punya anak, punya cucu, dibawanya malam ini tablik akbar. Hujan lebat, dibawanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kiosnya. Demi apa? Supaya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak saja Ustadz Somad itu berceramah, enak saja dia memuji Allah, enak saja dia memuji Rasulullah. Memanglah dia enak, dia dikasih pentas, dia di atas, dia diberikan atap. Nanti selesai acara, naik kau saudaraku ke atas, biar kau rasakan karpet ini basah juga. Sama macam kalian di bawah. Tak ada beda kita, semuanya sama. Hari ini mereka, saudara-saudara kita dimuliakan Allah. Ada yang jadi camat, ada yang jadi kades, ada yang jadi RT, ada yang jadi RW. Bupati tak usah sebut, ada orangnya. Jabatan ini adalah amanah. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jabatan tertinggi bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, kedaulatan rakyat. Karena semua pemimpin dipilih oleh. Jadi kalau begitu yang berkuasa di negeri ini adalah, yang paling tinggi adalah Allahu Akbar. Kalian pilih orang baik, orang yang cinta Quran, maka diwajibkannya anak-anak menghafal Quran. Ada yang keberatan anaknya hafal Quran? Kalau ada orang yang keberatan anaknya hafal Quran, di sini dekat dari laut, dekat sungai. Udah tahu kalian kan caranya kan? Kalian celupkan dia ke dalam. Kapan lagi kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi ada pepatah mengatakan Allah bisa karena. Kalau dari muda sudah terbiasa tablik akbar, dari muda terbiasa jadi panitia, dari muda terbiasa datang,
sampai tua akan suka pada tablik akbar insyaallah. Amin. Orang Ujung Gading memakai pentas, membuat pentas tinggi. Tinggi betul pentas nih, macam pondok durian kurasa. Ada pentas tinggi di tengah tanah lapang, tapi yang tampil di atas penyanyi dangdut pakai rok pendek. Yang menonton atuk-atuk di bawah. Bisa digoyang, patahan tulang orang tuh. Penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Yang menengok atuk-atuk di bawah, menengok artis dangdut meniti air liur. Pulang ke rumah menengok bini, meniti air mata. Ada yang begitu di Ujung Gading? Dulu pernah ada. Sudah meninggal semua. Yang sekarang ini tinggal yang baik-baiknya saja insya Allah. Amin. Apa yang ada di depan itu? Masjid. Malu kita. Rumah orang Ujung Gading bagus-bagus. Cantik-cantik. Sawitnya luas. Getah karetnya sejauh mata memandang. Masjidnya tak selesai. Kita mesti selesaikan masjid ini. Betul? Siap. Takbir. Jangan cuma takbir aja. Takbir. Pas nanti keluar kotak kresek sodako 2000 perak. Minta anak muda yang ganteng-ganteng ini. Bawa sorban Ustadz nih. Pegang 4 sudut. Bawakan ke ibu-ibu. Ke bapak-bapak tak perlu. Karena duit nih ibu nih semua megang. Bawa ke bawah. Panitia sudah menyiapkan kotak. Kalau panitia belum menyiapkan kotak, rupanya orang di Ujung Gading tidak lagi bersedekah pakai kotak, tapi mereka langsung pakai transfer banking. Mana nomor rekening banknya? Tak pula ada, udah kena hujan, luntur semuanya. Mainkan. Maulaya salli wa. Yang handphonenya ada flash, yang ada senternya, yang tak ada senternya simpan aja lah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was ثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Udah turun, lama-lama nanti basah ketiak. Kenapa berhenti Pak Ustadz? Cukuplah itu untuk TikTok. Bisa kalian buatkan video pendeknya. Nampakkan sebelum hujan, nampakkan setelah hujan. Masukkan ke Instagram, masukkan ke Facebook. Begini semangat anak muda di Ujung Gading. Kalau ada anak muda mental kerupuk baru kena air sedikit lemot, lonyot, bagus kau mati aja. Betul? Apa pula betul? Gak boleh doakan orang mati. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Semuanya dapat hidayah. Amin. Pas saya bilang dapat hidayah, ada satu bapak-bapak diam aja dia. Kenapa bapak tak bilang amin? Aku udah dapat Pak Ustadz. Kok dapat? Rupanya nama biniknya Bu Hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Ujung Gading yang baik-baik mudah-mudahan panjang umur. Yang pelit-pelit mudah-mudahan dibukakan liang lahatnya. Jangan diaminkan.
Apa kata malaikat ketika melihat orang bersedekah memasukkan duit ke kresek? Tolong satu kresek naik ke atas. Ini ikan-ikan paus, ikan hiu banyak di atas. Nah, udah. Putar sekali lagi. Ibu-ibu yang tidak membawa dompet, kakak-kakak yang tidak membawa duit, panitia menerima jam tangan, jam dinding, gelang, rantai, subang, anting, gigi emas, masukkan. Tapi yakinkan betul emas. Jangan nanti kami tengok kuning pas digosok hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duit yang dicari, sawit sejauh mata memandang, karet yang tak habis 7 turunan. Ada orang Ujung Gading mati bawa brondol. Ada orang Pasaman Barat mati bawa getah karet. Semuanya tinggal, betul. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Yang dibawa mati hanya amal soleh, bukan somat. Aku tinggal juga di sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita lihat ini, itu yang akan dilaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, tahajud, witir, itikaf. Siapa yang bersedekah semen, batu bata, kerikil, besi, kosen, pintu, kubah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang Ujung Gading nih banyak usahanya bidang apa? Sawitnya luas, karetnya luas. Berapa banyak sawit kau? Ya tak banyak Pak Ustadz, cukuplah untuk 70 keturunan. Amin. Orang-orang Ujung Gading ini duitnya banyak. Masing-masing punya tabungan di bank paling sedikit 100 juta. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Paling sedikit tabungannya 100 juta. Kalau tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti zakatnya satu orang 2,5 juta. Betul? Nah, masukkan 2,5 juta. Ustaz Somad ini berceramah aja menyuruh orang sedekah. Dia sendiri tak ada ku tengok memasukkan duit. Kosong. Kosong, habis semua dah, habis. Balik nanti entah di mana lagi isi minyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu tadi Pak Ustadz di dalam dompet Pak Ustadz tak ada tersisa lagi, habis tengok. Yang dekat ini jadi saksi, habis. Habis. Itu gambar siapa? Ini gambar mak saya. Ini sekarang anak-anak lajang ini dibuatnya gambar, bukan pula istrinya, calon. Emakmu yang melahirkanmu 9 bulan 10 hari. Emakmu yang menyusukanmu 2 tahun. Mengandungmu, meregang nyawa, mengeluarkan kau koyak dagingnya. Gambar anak orang lah kau buat di situ. Itu pun baru kenal di Facebook. Belum pula jumpa lagi sama orangnya. Begitu jumpa, rupanya bencong. Muliakan ibumu. Kalau ibumu masih hidup, belikan dia kain, belikan dia makanan, cium tangannya, muliakan dia. Pulang dari tanah lapang ini, cium kaki ibumu. Kalau kau mau rezekimu mengalir, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Emak saya sudah meninggal Pak Ustadz. Kalau emakmu sudah meninggal, kau datang ke pengurus masjid, belikan 1 sak semen untuk almarhumah, batu bata untuk almarhumah, 1 kosen pintu untuk almarhumah. Untuk ayah Pak Ustadz, ayah penting juga. Tapi ibu dapat 3 kali. Ya Rasulullah, man ahsun nas,
Man a'aqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Hai anak muda yang ganteng-ganteng, yang gagah perkasa, yang hebat-hebat, semua kalian dilahirkan oleh, ada yang dilahirkan kerbau? Mana ada. Semua ini adalah anak-anak dari ibu yang luar biasa. Yang hadir malam ini pasti emaknya waktu mengandung dia bersolawat. Betul? Kalau emaknya tak bersolawat, tak mungkin anaknya mau datang tablik akbar hujan-hujan. Kalau emaknya tidak solihah, tak mungkin dia mau datang becek-becek. Tidak ada fasilitas, tidak ada apa-apa. Kue kotak pun tak dapat. Betul? Keluar pula duit lagi untuk pembangunan masjid. Ini adalah perempuan-perempuan yang mengandung anak-anak soleh dan solihah. Inilah yang mengisi Ujung Gading ini, insya Allah. Amin. Tapi selama perjalanan saya di Ujung Gading ini belum ada nampak saya gajah. Kok ada gadingnya? Nantilah itu kita bahas. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan kredit. Ketahuan dari bunyi klaksonnya. Kredit, 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 kredit. Sekarang manusia semuanya kredit. Pergi kita ke rumahnya, motor kredit, mobil kredit, centong nasi pun kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma bininya aja. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Kredit boleh? Tak boleh, semuanya mesti lunas. Andai bini boleh dikredit, maka bini itu pun kredit juga. Betul? Apa pula betul? Salah lah. Kenapa anak kecil ini bisa pula kepalanya lebih tinggi daripada orang dewasa? Rupanya digendong oleh ayah. Allahu Akbar. Kita malam ini sedang membuat cerita untuk anak-anak kita di masa akan datang. Anak-anak yang digendong ayahnya, yang dijulang, diletakkan di tengkuk malam ini akan bercerita 20 tahun akan datang. Aku digendong ayahku tablik akbar ketika datang Ustaz Abdul Somad. Anak-anak yang digendong ibunya malam ini hadir di sini akan bercerita 20 tahun akan datang. Saat istrinya bertanya, abang dulu waktu kecil di mana dibawa ayah abang? Aku dibawanya nengok dangdut. Beda dengan orang Ujung Gading. Orang Ujung Gading akan bercerita, aku dulu di bawah ayahku tablik akbar. Diletakkannya aku di tengkuknya karena dulu aku dimuliakan ayahku. Maka aku pun akan memuliakan anak-anakku. Bapak malam ini, ibu malam ini yang membawa anak-anaknya. Kalian sedang memuliakan anak kalian dengan iman la ilaha illallah Muhammadur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi. Salatullah ala taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa lah di bawah muka Ustadz Somad tuh mesti dipasang lampu? Supaya waktu video ini nanti dimuat, muka Ustadz tuh putih.
Paham? Jelas? Ini perlu kujelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Kalau tidak nanti banyak oma-oma ini yang pulang ditanya sama anaknya. Mak. Ya, kenapa muka Ustadz sudah dikasih lampu? Biar mama jelas melihat dia. Ini saya pertama kali ke Ujung Gading. Pertama kali. Kenapa kita macam udah kenal lama? Ustadz aja yang GR. Ustadz Somad sudah selalu berada di rumah orang Ujung Gading, di kamar orang Ujung Gading. Betul. YouTube-nya. Jamaah malam ini ramai mau menengok. Mana orang yang selama ini menghabiskan paketku 3 giga itu. Inilah rupanya orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana kita bersama berjumpa di Ujung Gading, bersua di tengah hujan lebat, di tengah lapangan becek. Berjumpa pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, bukakan rezeki orang Ujung Gading supaya bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Anak muda yang sudah datang pengajian, anak muda yang sudah datang tabligh akbar, jangan sampai tidak sekolah. Sekarang banyak orang tak mau sekolah. Dulu kalau ditanya, kau mau jadi apa? Jadi polisi. Kau mau jadi apa? Jadi tentara. Kau mau jadi apa? Jadi jaksa. Kau mau jadi apa? Jadi hakim. Sekolah. Sekarang ditanya, kau mau jadi apa? YouTuber. Kau hitung dengan jari. Berapa oranglah YouTuber yang tak sekolah. Jangan termakan isu. Jangan tertelan medsos. Anak Ujung Gading mesti sekolah. Karena kalau tidak sekolah, pendidikan kita ngapain sekolah? Presiden udah ada, bupati udah ada, gubernur udah ada. Mereka memang ada, tapi kan udah tua-tua. Siapa nanti yang menggantikan kalau tidak kalian? Mereka masa lalu, masa depan itu aku dan kamu. Nah, masa depan orang Ujung Gading sekolahnya bukan dekat-dekat. Kawan saya Ustadz Edi Chandra Nasution, Kairo, dari Ujung Gading ke Kairo. Sampai saya ke Maroko, Ustadz Ridho dari Ujung Gading. Semua orang di Maroko, kedutaan besar Republik Indonesia Maroko menyambut Ustadz Ridho di airport. Mereka ramai-ramai datang. Yang cerita orang KBRI, waktu orang Ujung Gading itu datang, kami semua menyambut di airport. Kenapa kalian sambut? Aku waktu datang tak ada kalian sambut. Karena dikirimnya fax. Ada pegawai Kementerian Agama yang akan datang. Datang dia, ditanya orang kedutaan. Kau sendirinya datang? Iya. Kau bilang kau dari kedutaan agama? Iya, aku dapat rekomendasi. Siapa yang ngasih? Pak Kua, Ujung Gading. Ramai orang menyambut dia. S1, S Tunisia, S2 Maroko, S3 Maroko. Sekarang menjadi dosen di Jakarta. Cuman hebatnya orang-orang Ujung Gading ini, dia karirnya di atas terus. Beda sama Ustadz Somad. Yang masuk ke hutan-hutan itu Ustadz Somad. Masuk ke hutan, masuk ke suku pedalaman, masuk ke suku Akid, masuk ke suku anak dalam. Sekali-sekali ceramah ke kota diusir. Pergi ke luar negeri tak masuk. Masuk lagi ke hutan, difitnah, viral juga akhirnya. Ustadz Nasrullah terbang ke Libya. Ini banyak orang tak tahu. Ustadz dari mana? Saya dari Maroko. Di mana Maroko tuh Pak Ustadz? Dekat dari Maroke. Mesir.
Habis Mesir, Libya, tempat Ustaz Nasrullah. Habis Libya, Aljazair. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis Maroko, tak ada lagi belahan bumi. Menyeberang ke Samudra Atlantik. Dari Samudra Atlantik, nyebrang ke atas. Barulah dapat Algeciras, negeri pertama. Itulah dia Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak orang tak tahu. Di mana Andalusia? Tak tahu. Real Madrid, Barcelona, itulah dia. Jadi anak-anak ujung gading ini bukan ecek-ecek guys. Bukan kaleng-kaleng. Level mereka luar negeri. Betul. Maka kalau ada orang ujung gading yang tidak mau melanjutkan pendidikannya, kita mau dibawa kemana hubungan ini? Kita akan bersama insya Allah. Betul. Saya tak mau sekolah agama. Saya tak mau jadi ustadz. Nanti macam Ustadz Somad kurus. Aku ini kurus bukan karena tak makan. Tanya Pak Bupati tadi. Dikasih Pak Bupati ikan. Yummy. Ada pula satu menu yang luar biasa. Bukan sembarangan ini. Apa ini Pak Bupati? Gulai pisang. Selama ini awak makan goreng pisang. Gulai pisang. Begitu sampai ke tempat Pak Bupati, langsung dikasih minum. Saya bertanya ini segan. Saya terus terang segan. Masa profesor nanya? Saya diam aja. Tapi dalam hati saya, apalah benda ini? Saya pegang-pegang dingin tidak. Warnanya hijau, ada merah-merah. Rupanya pokat dikasih gula merah. 40 tahun udah umur saya. Baru inilah minum pokat pakai gula merah. Baru di Pasaman Barat nih, terasa betul. Kau Abdul Somad sudah pergi ke Mesir, sudah pergi ke Libya, ke Tunis, ke Maroko, sudah pergi ke Sudan, sudah ceramah ke Brunei, sudah ke Malaysia. Baru di Pasaman Barat, inilah kau makan pokat pakai gula merah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau cerita masalah makanan, datang ke Pasaman Barat. Tentang anak muda yang semangat, datang ke ujung gading. Tapi jangan bahagia dulu. Karena anak muda sekarang tak sama macam anak muda dulu. Serangannya luar biasa. Serangan yang pertama, sabu-sabu. Serangan yang kedua, ganja. Serangan yang ketiga, narkoba. Serangan anak SD pun diserang, lem kambing. Lem banteng katanya. Bensin dibeli simpan dalam botol, dihisap, mabuk. Rupanya ada aromanya yang sampai menyengat ke otak. Begitu juga dengan lem banteng tadi. Saya selama ini tahunya cuma lem kambing. Sampai ke ujung gading dapat informasi baru. Ada rupanya lem banteng, dibuka, dihisap, disedot, masuk ke otak, rusak koslet kabelnya, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, ketepak. Apa kata anak nih? Saya tak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Rusak otaknya udah. Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Ya Allah, selamatkan anak-anak muda ujung gading ini ya Allah. Kalian anak-anak gadis, ibu yang punya anak gadis, kalau mau mencari menantu, tak usah jauh-jauh. Di sinilah tempatnya. Yang ketawa yang udah beranak 3 pula. Kalian yang sudah kuiklankan, tak laku juga 2 bulan ini, aku udah habis usaha udah. Ibu siap mengangkat mereka jadi menantu. Tak ada suara aku dengar. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda, suka kau pada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, sopan santun berbudi bahasa, taat dia sholat berjamaah. Jangan kau nikahkan karena hartanya, karena harta akan binasa. Betul? Jangan kau nikahkan karena rupanya. Hari ini ganteng, 20 tahun lagi dia akan top tua ompong peot. Jangan kau nikahkan karena kuasanya. Hari ini dia berkuasa, tak lama ditangkap KPK. Tapi kalau kau nikahkan dia karena agamanya, karena istiqomahnya, karena datangnya ke pengajian, jaga anak muda kami ini supaya istiqomah dalam iman dan Islam ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini
Abdul Somad diberikan kesempatan ribuan biji mata. Saya ke Sumatera Barat ini setahun hanya 2 kali. Sekali datang 4 hari. Dari mulai awal Solo Selatan, habis itu kami ke kota Solo, setelah itu kami lanjutkan kemana kita? Ke Bukit. Ya maaf pula yang hafal. Nampaknya kalian memang sudah follow Instagram yang 7 juta itu memang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba Allahu Akbar? Tadi kan keceplosan ku bilang Instagram yang 7 juta itu. Muncul rasa angkuh, muncul rasa sombong, muncul rasa ujub. Kalau terasa dalam diri kita merasa aku lebih hebat, aku lebih besar, aku lebih mulia, maka segera bertakbir. Karena kalau tidak bertakbir, setan masuk, hidung mengembang. Kalau sudah hidung kembang, bukan cuma setan masuk, anak kucing pun masuk. Maka ibu-ibu kalau dipuji orang, maka serahkan pada Allah. Ibu Masya Allah rajin ya pengajian. Allahu Akbar. Bapak anak mudanya Masya Allah, anak muda lain sibuk pacaran, anak muda lain LGBT, anak muda lain mabuk sakau, anak muda yang lain orang sibuk pengajian, dia mencuri sawit. Maka segera puji dia, puji dia, puji dia. Alhamdulillah. Balikkan semuanya kepada Allah. Inna lillah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kalau dapat nikmat, kembalikan kepada Allah. Orang-orang ujung gading kaya-kaya, alhamdulillah. Orang ujung gading ganteng-ganteng, alhamdulillah. Apapun yang terjadi ucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Laki dilarikan pelakor, apa pula alhamdulillah. Kata mereka alhamdulillah karena dia lagunya dari dulu Kutunggu Jandamu. Ada yang lebih parah lagi, barana ampe dan nanti juo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah anak ini baik, suka pengajian, dijaga makanannya, dikasih makanan halal, dimasukkan ke sekolah, pondok pesantren. Ada pondok pesantren di ujung gading? Masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Siap memasukkan anak ke pesantren? Janji, jangan ada dusta di antara kita. Ustadz ini nyuruh anak masuk pesantren. Memangnya Ustadz dulu di pesantren? Saya tinggal di Riau. Tapi saya masuk pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Riau ke Sumatera Utara 12 jam naik mobil. Saya dijenguk di pesantren setahun sekali, Beb. Setahun sekali mak saya datang menjenguk, duit hanya dikirim. Setahun sekali dia datang. Ini sekarang ada anak di pesantren dijenguk emaknya 1 hari 3 kali. Pagi datang, sore datang. Emak saya menjenguk saya, tak pernah menangis. Kau belajar di sini, aku ingin kau jadi orang, aku ingin kau jadi benar, aku ingin kau selamat dari dosa. Belajar kau di sini. Begitu saya dididik oleh emak yang tegas. Saya tak mau ada ibu-ibu menjenguk anaknya di pesantren menangis. Sampai di pesantren, apa ini? Pukul bahunya. Kau anak laki-laki nak, kau akan jadi kepala rumah tangga nak, kau akan jadi bupati nak, kau akan jadi gubernur nak, kau akan jadi tentara nak, kau akan jadi polisi, pengacara, dokter spesialis. Belajar kau di pesantren ini. Aku bangga menengok kau. Nanti kalau aku mati, kau kirimkan Yasin, kau kirimkan Al-Fatihah. Aku tak minta kau rumah yang besar, aku tak minta kau belikan gelang emas, aku tak minta kau belikan mobil, tapi kalau kau kirim ku terima. Betul kan, Bu? Betul kata orang tuh. Ibu kalau meninggalkan anak di pesantren, kuatkan semangatnya, kuatkan jiwanya. Semangat ya nak, doakan dia, baca sholawat, hembus kepalanya, bacakan Al-Fatihah, pulang. Nanti udah sampai di tengah-tengah kebun sawit, menangislah di bawah pokok sawit itu. Siap menyemangati anak kita? Anak-anak yang dari pesantren, angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sampai Ustadz Somad mendengar ada anak pesantren yang menangis di tengah sore menjelang matahari tenggelam
di semak-semak. Kenapa aku terbuang ke sini? Justru ayah yang sayang, ibu yang sayang dengan anak, diletakkan anak di pesantren. Tadi saya menengok ke depan saja, rupanya di belakang pentas banyak juga orang. Allahu Akbar. Jadi rupanya jamaah ini macam-macam, kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ada yang berprinsip, aku tak penting kali Ustadz tuh nampak dari dekat. Aku sambil jauh, sambil makan-makan es aja lah. Itulah orang tuh yang di belakang tuh. Mukanya gitu juga, macam muka aku juga kata dia. Tapi ada yang prinsipnya lain. Aku kalau makan es ini sudah tiap hari, tapi menengok Ustadz ini sekali-sekali, maka aku tunggu di sini. Wah, ditengoknya dari dekat. Ada pula yang lain, aku tak penting kali muka Ustadz itu, tengkuknya aja jadilah. Itulah yang di belakang. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Setelah sekolah setelah kuliah pulang ke Pasaman Barat, membangun Pasaman Barat. Boleh tinggal di Jakarta? Silakan tinggal di Jakarta. Tapi waktu libur pulang, bangun rumah Quran, bangun pesantren. Boleh tinggal di Surabaya? Silakan. Saya Pak Ustadz rencana mau tinggal di Surabaya. Kenapa kau di Surabaya? Aku mau memperbaiki nasib. Memangnya kalau di Ujung Gading kenapa? Di Ujung Gading Pak Ustadz, kalau nikah aku sama orang Surabaya itu agak tinggi derajatku sedikit. Kenapa? Dari tulang jadi emas. Betul kan? Ada yang ketawanya menyusul, itu lama dia mikir, delay dulu sedikit. Oh iya, gitu. Silakan tinggal di Surabaya, silakan tinggal di Yogyakarta, mencari rezeki di mana bumi dipijak, di situ kita berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Silakan kau merantau sejauh mata memandang, tapi di hari petang kau akan pulang ke Ujung Gading untuk membangun negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Masalah nikah gimana Pak Ustaz? Masalah nikah tahu sendiri lah kalian. Satu di sana, satu di sini. Setuju Bu? Saya mancing aja. Kalau begini bagus kami pulang kata ibu nih. Enggak, janganlah sampai merajuk ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian tamat pesantren, sudah kuliah, sudah kerja, kalian rusak masa depan dengan pacaran. Ya Allah, barokah hujan lebat, barokah doa makbul, barokah orang ramai, barokah orang soleh. Semua anak Ujung Gading yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Habis, tamat kalian. Semua yang becewek, semua yang pacaran, semua yang punya hubungan haram, putuskan ya Allah. Sampai hati Ustadz nih ya Allah. Begitulah kami menjaga hubungan ini. Pacaran kami ini syar'i Pak Ustadz. Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Dia setiap jam 3 malam nelpon, tahajud ya yang. Kenapa pula kau yang menelpon dia? Emaknya ada, ayahnya ada. Bukan urusan kau itu dia tahajud tidak tahajud. Dia akan tahajud nanti setelah menjadi istrimu. Kau bangunkan dia. Wake up my honey. Wake up my darling. So sweet kata dia. Nanti setelah kau menikah, tidak ada pacaran syariah. Betul? Ini syariah Pak Ustadz. Kami aja manggilnya bulan pertama, ya akhi ya ukhti. Bulan kedua, ya habibi ya habibati. Bulan ketiga, ya almarhum almarhumah. Jaga imanmu,
jaga sekolahmu, jaga pendidikanmu, jaga cita-citamu. Insya Allah kau akan dapat orang yang baik-baik. At-thayyibuna lit-thayyibat, anak lajang yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, yang baik-baik di ujung Gading akan dapat perempuan yang solehah-solehah insya Allah. Ustadz jangan jahatlah mendoakan kami putus. Malam ini kudoakan kalian putus dari buat dosa. Besok pagi kalian akan menikah di Pinang dengan bismillah. Kalau saya tak mau dipinang dengan bismillah. Segenggam emas dan bismillah. Amin. Kecil amin di sini. Karena berat kali nih Pak Ustadz. Kalian khusus untuk anak ujung Gading cukup dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Baru agak kuat sedikit aminnya. Ibu setuju anak ibu dipinang dengan surat Ar-Rahman? Mereka pula yang tak setuju. Payah betul mendamaikan kalian. Terserah kalian dalam musyawarah setelah aku pulang nanti. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar susu, jangan kau datang lagi kupijak batang leher kau. Padahal itu hari yang sakral, hari akad nikah, hari berbahagia. Kenapa calon mertua mengamuk ke calon menantu? Paham? Tak layak kusebutkan di depan buya, di depan alim, di depan ulama, di depan guru kita. Kenapa? MBA, married by accident. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung kena angin. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang menanggung malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? La ilaha illallah. Udah begitu belum perempuan masih mau? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nanti saatnya kalian. Tapi Pak Ustadz kalau kami nggak pacaran nanti kami nggak nikah-nikah. Di akhir zaman ini laki-laki itu 1, perempuan itu 50. Tidak akan mungkin kalian tak nikah. Kalau sudah begitu perbandingannya kalian tak nikah juga. Berarti memang kalian itu disuruhkan hantu. Abdul Somad umur 45 tahun. 45 pula. Umur 46 tahun. Kurus, kering, hitam, pesek, tak ganteng. Kalian bacalah di komen-komen Instagram, YouTube itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng yang luar biasa ini. Maka gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tak ada pula bintang malam. Memang ujung Gading ini luar biasa. Kenapa di ujung Gading malam ini tak ada bintang? Karena semua bintang-bintang sedang turun ke Pasaman Barat. Allahu Akbar. Kan udah aku bilang tadi kalau dipuji cepat-cepat kalian takbir. Kalau tak takbir dia mulai mengembang. Tabligh Akbar, kolaborasi kemanusiaan Pasaman Barat, Ikatan Pemuda Kuamang, jalin ukhuwah, wujudkan sinergi, pemuda muslim, berikan infak terbaik Anda. Udah kalian berikan? Sekali lagi. Lapangan IPK Kuamang Ujung Gadiang, Pasaman Barat, bersama Ustadz Abdul Somad Batubara LC DE SA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara Ustadz Buya Haji Jelita Donald. Kami berkawan bersahabat sudah 25 tahun. 1/4 abad kami berjalan. Sama di Kairo, sama di Makkah, sama di Madinah, sama di Jeddah, sama di Bukit Tinggi. Bersama pula malam ini di Ujung Gading. Bersama di surga Jannatul Firdaus. Orang baik mesti memilih orang baik. Laki-laki yang baik mesti memilih perempuan yang baik. Rakyat yang baik mesti memilih pemimpin yang baik. Ini tahun 2023, 2024, musim demokrasi. DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden,
wakil presiden. Semua itu dipilih oleh rakyat. Ini nampaknya Ustaz Abdul Somad mau mencalon ini. Abdul Somad tidak ingin jadi apapun. Aku sampai mati akan jadi ustad. Tapi kalau ada orang baik, kalian dapat videonya, aku akan mengendorse orang baik. Jadi kalau nanti dapat video, bukan aku yang duduk, tapi aku mendudukkan orang dengan suara saudara-saudaraku. Kalau orang yang sholat tidak memilih, orang yang alim tidak memilih, orang yang sudah pengajian tidak memilih, ingat, homo memilih, bencong memilih, LGBT memilih, pecandu narkoba memilih, sakau memilih. Kalau kalian orang baik tidak memilih, jangan heran nanti ada anggota DPRD yang sakau sidang paripurna. Kenapa? Karena dia dipilih oleh orang sakau. Sesama sakau satu circle. Ini sakau, gua banget. Maka orang baik mesti memilih. Orang ujung gading karena duitnya banyak, sawit luas, suaranya tidak bisa dibeli dengan money politik. Betul? Kalau ada orang menyebar duit 50.000, apakah orang ujung gading menerima? Tidak. Kalau ada yang ngirim 500.000, orang ujung gading menerima? Tidak. Kalau ada yang mengirim 5 juta, orang ujung gading menerima? Tidak. Tidak. Udah mulai berubah. Tadi tidak. Begitu 5 juta. Sekali tidak tetap tidak. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Wah, setuju kali orang nih. Duitnya diambil, jangan kalian belikan beras, tapi kalian serahkan ke pengurus masjid. Setuju? Tak sama bunyi setujunya macam yang tadi. Dan pengurus tak perlu tanya-tanya. Kalau nanti ada datang orang bawa uang, ini jangan tanya, ini duit halal apa duit haram? Ambil saja, karena duitnya sama-sama warnanya merah. Sampai sekarang tak ada duit itu berwarna. Ini duit haram, warnanya hitam. Ini duit halal, nah warnanya merah. Ini duitnya abu-abu subuhat, warnanya abu-abu. Semua duit akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan insya Allah. Amin. Bapak Ibu, udah berapa lama saya ceramah ini? 5 menit, mati aku, mati Maita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini tidak lama. Dunia ini macam orang jalan-jalan, cuaca panas terik, bernaung di bawah pokok kayu. Mana tahu nanti kita jalan-jalan di Makkah, Madinah, amin. Bernaung kita di bawah pokok kayu. Kapan kita lanjutkan perjalanan? Menunggu matahari redup. Begitu matahari redup, kita pun akan berlalu. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Kecuali di Pasaman Barat. Karena di Pasaman Barat kalau sakit gratis. Dari mana Ustaz tahu? Saya ini kan detektif. Di Pasaman Barat ada mobil gratis mau orang sakit. Syaratnya 2, sakit mati. Mana mobilnya? Tuh udah siap. Pintunya udah terbuka, udah. Siapa yang mau masuk? Cucu tadi udah diambil, Bu. Aku ingat juga tuh. Aku kalau udah diceritakan tentang ada anak hilang, teringat aku anakku di rumah. Kalau nampak aku anak-anak kecil, ingat aku anak di rumah. Melihat anak orang, ingat anak kita, bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita, itu yang tak bagus. Hebat susunan pengajian. Ada pula yang manggil batu bara. Batu bara barang tambang termahal sekarang. Batu bara ini kalau di dalam tanah mahal. Sampai ke atas tanah agak murah. Inilah dia murah sedikit. Di sebelah. Masya Allah, tabarakallah. Nama anak Zulkifli 19 tahun. Apa ini? Hilang. Nama anak Zulkifli 19 tahun. Nama ibu Nuridah. Alamat di BTN. Tolong kalian cari lu. Sebelum dapat saya ditahan Pak Kapolres ini. Aku yang bertanggung jawab ini. Kalau sampai nggak dapat besok pagi, tertahan saya di sini.
Yang kedua nama anak Opi. Anak itu tak hilang, cuman kita tak tahu tempatnya di mana. Nama ibunya Riki, umur anak 10 tahun. Alamatnya Parit, nama ayahnya Pak Agus. Berapa orang nama Agus ini? Ibu menunggu di ambulan. Di ambulan. Di ambulan semua. Ya Allah, tadi berdoa minta hujan, turun hujan. Sekarang ya Allah jumpakanlah anak-anak yang hilang ini dengan mak ayahnya ya Allah. Kalau tak sampai mereka ini tak jumpa, mau aku tak balik ke Riau ini besok. Keluar berita besok, Ustadz Somad tertahan karena anak belum jumpa dengan bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ada kertas-kertas pertanyaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai akhirnya kita sudah menghadap Allah, siap tak siap, mau tak mau, kita pasti akan mimda tema taya bawati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kalau Ustadz Somad mati, mau orang Ujung Gading mengirim Al-Fatihah? Kalau Abdul Somad mati, mau orang Ujung Gading mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu? Alhamdulillah, nasibku udah jelas. Tinggal nasib kalian lagi. Kita saling mendoakan. Bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ini kiri, ini kanan. Apa bisiknya? La ilaha. Lakinu mautakum. Orang yang mati. Sakratul maut. Bisikkan ke telinganya sebelah kanan. La ilaha. Anak. Bisikkan ke ayah kalian. La ilaha illallah. Anak tak ada. Ibu siap membisikkan la ilaha illallah ke suami? Besok pagi Bu. Besok pagi kalau dia tak sembahyang subuh, tengok udah jam 6, bisikkanlah bang. La ilaha illallah. Apanya kau nih? Kau talkin dengan aku belum mati. Pesan Ustadz Somad tadi malam bang. Biar dia marah sama saya tak apa-apa. Yang penting insya Allah setelah itu bertobat dia insya Allah. Cuman yang kita khawatirkan ibu malaikat serius. Mati betulan dia. Bergabung kalian sama anggota IGGI. Apa itu? Ikatan Janda-Janda Internasional. Takbir. Bagaimana kita bisa mati husnul khatimah? Maka kita mesti istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla tahzanu, jangan kau takut. Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Ketika mau mati, takut sakratul maut, takut neraka, takut titian siratal mustaqim, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri yang akan diambil brownies berondong manis. Sedih meninggalkan kebun sawit yang akan berpindah kepada orang lain. Sedih meninggalkan jamaah. Tapi saat itu malaikat membisikkan, jangan kau takut Abdul Somad, jangan kau sedih Abdul Somad. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Insyaallah kalau kita istiqamah, kita akan diberikan husnul khatimah. Ada orang mau mati, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tak mau. La ilaha illallah. Dipanggillah kawannya. Kok kawannya kan? Satu geng dulu ya. Tolong kau dulu. Datang kawannya, diambilnya handphone. Tunjukkannya gini. Kata. Iya katanya mati. Heran orang suatu kampung, apa yang kau tunjukkan tadi? Tunjuk itu, rupanya bala 6. Kan kawan yang paling tahu rahasia kan? Ini yang kau carikan? Betul katanya. Gara-gara selalu dulu waktu azan, hayya 'alas shalah, kau lepak bala 6. Dulu pernah ada di Ujung Gading, tapi udah mati. Yang sekarang ini kalau dikumandangkan azan, jangankan sholat berjamaah, datang becek-becek ujang lebat, bawa payung mereka, bawa terpal mereka. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa capal
Sudah lama Abdul Somad ceramah. Baru di ujung Gading lah orang beratap terpal. Apa ibu yang dimuliakan? Hebat, cepat dia bertakbir. Allahu Akbar. Karena udah terasa tadi hidung tadi mulai agak mengembang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya kenapa tadi berjalan-jalan ke kanan, berjalan ke kiri, menengok orang menguap. Tak ada nampak orang ujung Gading nih yang menguap. Saya di mana-mana ceramah memang 60 menit, tapi kadang 5 menit pun pernah juga. Kadang baru kita kultum 15 menit, udah keluar kuda nil. Di ujung Gading nih ku tengok, semangat semua. Jamaahnya kuat, jamaahnya tahan, hujan tahan, becek tahan, berdiri tahan. Aku pula yang tak tahan. Allahu Akbar, luar biasa warga Pak Bupati ini, Masya Allah. Bapak Kapolres yang tak banyak, yang bingung mau tugas apa. Yang saya khawatir nih Pak Kajari. Bingung dia apa yang mau dituntut karena orangnya baik-baik semua. Amin. Itu baru doa aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk ujung Gading ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, ditunjukkan Allah barokah kebun kelapanya. Kok Ustaz tiba-tiba ingat kebun kelapa? Itu kan pokok kelapa itu. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, turun barokah. Orang minta hujan, sampai sholat istisqa minta hujan. Saya berapa kali diundang waktu musim-musim asap itu. Ustaz, ayo kita sholat istisqa minta hujan. Sekalipun saya tak mau minta sholat minta hujan. Kenapa? Karena yang membakar hutan itu ikut juga sholat di belakang. Kita setengah mati minta turunkan hujan ya Allah. Dia di belakang, aku yang membakar ya Allah. Gitu. Mana mau turun hujan? Orang di ujung Gading tak perlu istisqa, turun hujan melimpah ruah. Di saat yang sama ada orang-orang yang soleh-soleh, yang tak terlihat oleh mata, yang nampak gambarnya besar. Ustadz Somad dengan Ustadz Jelfatullah. Pak Bupati pun tak nampak gambarnya. Ada, oh ada situ, kecil aja dibuat orang itu. Luar biasa penghormatan orang Pasaman Barat nih kepada Ustadz Abdul Somad. Kadang di tempat lain gambar pejabatnya besar-besar. Ustadz sebesar kutil dibuat orang itu. Pasaman Barat nih luar biasa, orangnya ramai, melimpah ruah. Ini salah satu wasilah ke depan Pasaman Barat, ujung Gading menjadi lebih baik insya Allah. Amin. Ini lapangan apa ini? Sepak bola, kan ada tiang gawangnya itu. Ustaz udah tahu kok nanya, aku mau ngetes saja. Apakah dijamin bahwa di lapangan ini tetap ada tablik akbar 20 tahun akan datang? Ada jaminan? Saya yakin ada jaminan. Siapa yang akan jadi ketua panitia? Ini orangnya. Sekarang umur dia 10 tahun. 20 tahun akan datang 30. Dia yang akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala dan tak berkepala. Dia yang akan menjadi panitia tablik akbar tahun 2053. Dia yang akan jadi panitia. Di teleponnya Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke ujung Gading? Waktu dulu Ustaz datang aku masih kecil. Sekarang aku rindu sama Ustaz. Oke, I am coming. Datanglah saya tanya beliau. Kalian waktu itu udah meninggal semua. Aku masih hidup lagi. Didoakan orang. Itulah hebatnya orang ujung Gading ini. Ku bilang mati pun ketawa juga dia. Itu kan menunjukkan hatinya bersih itu. Betul tak? Kalau orang hatinya kotor mana mau dia begitu. Dibilang orang mati. Kau dulu mampus kata dia. Allahu Akbar. 20 tahun akan datang. Ini masih tetap ada main bola. Tapi sebelum jam 6 semuanya sudah mandi. Siap sholat berjamaah. Siap. Ini dekat masjid. Jangan sampai jam 6 sore. Di azan berkumandang. Ayyalah salah. Gol. Kau Islam. Bapakmu Islam. Di mana penghormatan di masjid? Kalau di depan masjid main sepak bola. Azan berkumandang. Kau sedang meremehkan ayat Allah. Kau meremehkan ulama. Kau meremehkan. Tak ada makna tablik akbar malam ini. Betul. Apa tanda tablik akbar malam ini bermakna?
bukan hanya sekedar ramai. Kemarin di ujung Gadiang ramai. So musik pun ramai. Bedanya adalah besok yang sholat berjamaah lebih ramai dari hari biasanya insya Allah. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selama Bapak Ibu mendengar ceramah tausiah Ustadz Somad melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok, pasti banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan, betul? Tak mungkinlah tidak. Enggaklah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari, besti. Maukah orang ujung Gading memaafkan silap salah Ustadz Somad? Alhamdulillah, andai mati aku malam ini bersih insya Allah. Mak diaminkan orang ini pula. Gila. Aduh. Besok pagi masih ada janji sama Pak Upati lagi di Tanah Lapang besok. Kalian kasihlah waktu agak 2-3 hari lagi. Kejam kali kalian ah. Maksud kami mengaminkan itu bukan matinya Pak Ustadz. Kami mengaminkan bersihnya Pak Ustadz. I know what you want. Aku tahu yang kamu inginkan. Kebersamaan kita malam ini. Tertawa, bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan ini. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Kau tak bisa mengasih uang Abdul Somad. Kau tak bisa ngasih jabatan Abdul Somad. Paling tidak membahagiakan hati saudaramu. Apakah Bapak Ibu bahagia malam ini? Kami ini Pak Ustadz banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Allah akan mengampunkan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ustadz Somad ceramah jangan lama-lama, kami berdiri ini. Kau berdiri, aku pun berdiri juga. Iya Pak Ustadz, tapi kaki kami basah. Kau basah, aku pun basah juga. Bedanya kau berdiri diam aja, aku berdiri bercakap lagi. Kau cuma berdiri sekali-sekali, aku bercakap dari tadi. Tak ada orang ujung Gading yang berpikir begitu. Husnul suuzon Ustadz Somad ini aja. Malam ini tidak semua yang direncanakan terjadi. Betul. Tablik akbarnya alhamdulillah berhasil karena doa orang-orang baik. Tapi layar mati tak hidup. Untung mikrofon hidup. Kalau sempat koslet kabel-kabelnya, apa yang terjadi? Abdul Somad malam ini menggelegar karena ini hidup. Coba kalau mati. Siapa yang berjasa malam ini? Yang berjasa adalah abang kita tadi yang memanjat ke atas memasang. Tapi dia tidak tampil ke depan. Dia pun hilang entah mana. Yang udah di ambulan itu juga. Tak ada ibu protokol memanggil dia. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari abang yang memanjat-manjat. Tak ada, dia tak tampil ke depan. Tapi boleh jadi di akhirat dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. Itulah tulusnya orang ujung Gading insya Allah. Jangan sepelekan orang. Mentang-mentang tidak punya jabatan, tak punya kekuasaan. Jangan remehkan orang. Kenapa? Karena kita tak tahu derajatnya nanti di akhirat. Hari ini yang namanya dibuat sampai 2 baris 4 meter Abdul Somad. Boleh jadi amal Abdul Somad ini sudah tak ada pahalanya lagi. Karena ria, karena sum'ah. Abdul Somad, pahala ceramah kau sudah habis. Dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Abdul Somad masih hidup hari ini karena doa orang-orang baik dari ujung Gadiang. Berdoa mereka tadi malam, ya Allah sehatkan Ustadz Somad ya Allah, kami rindu kali sama. Ya Allah hidupkan Ustadz Somad sampai besok malam ya Allah.
Setelah itu mau mati-matilah dia, ya Allah kata orang Ujung Gading. Mana ada orang Ujung Gading berdoa begitu. Kalau umur kita panjang insya Allah bertambah amal soleh. Kalau kita mati malam ini, insya Allah berhenti kita dari dosa-dosa insya Allah. Puncak dari tablik akbar bukan tausiahnya. Puncak dari tablik akbar bukan ceramahnya. Puncak tablik akbar adalah doanya. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa dari orang ramai ini menembus pintu-pintu langit, membuka pintu-pintu langit. Doa kita dikabulkan Allah. Mari kita aminkan doa guru kita, Ustadz Jelita Donald, Ustadz Jelfatullah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan kita istiqamah. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.